Merah putih berkibar tinggi dari Sabang sampai Merauke bernyanyi. Satu mimpi yang tak pernah mati, timnas Indonesia, harga diri negeri. Suara tribun bergemuruh lagi. Pernah nggak sih kalian ngerasa ada pemain yang datang tanpa banyak sorotan, tapi sekali tampil langsung bikin semua orang bungkam? Nah, kisah ini benar-benar kayak cerita serigala penunggu gunung. Lama nggak kelihatan, keberadaannya bikin orang bertanya-tanya, pas muncul langsung bikin geger. Nama itu adalah Mitchell Baker. Awalnya banyak yang meragukan striker jangkung 196 cm ini. Wajar sih, karena sebelum gabung timnas Indonesia, Baker bahkan belum punya jam terbang di level profesional. Dia masih bermain di sepak bola kampus Amerika dan belum sempat menembus skuad utama klub MLS yang menaunginya. Alhasil, komentar miring pun berdatangan. Ada yang bilang kualitasnya biasa saja. Ada yang menyebut Indonesia salah pilih pemain. Bahkan ada juga yang menjulukinya sebagai versi kedua, striker muda yang gagal memenuhi ekspektasi. Ada ayah, kong itu. Tapi sepak bola memang selalu punya cara membungkam omongan. Coach John Hartman ternyata melihat sesuatu yang tidak dilihat banyak orang. Sejak pemusatan latihan AFF 2026, Baker sudah terus dipertahankan. Padahal saat itu proses naturalisasinya bahkan belum benar-benar selesai. Risiko gagal membela Indonesia masih terbuka lebar, tapi Hartman tetap percaya. Dan ternyata kepercayaan itu bukan tanpa alasan. Hartman memang sedang mencari sosok nomor 9 murni. Striker klasik yang bisa hidup di kotak penalti, kuat duel udara, pintar mencari ruang, dan punya insting gol alami. Sosok yang selama ini terasa hilang di lini depan Garuda. Begitu Baker menjalani debut melawan Kamboja. Boom! Hat-trick! Bukan sekadar 3 gol biasa, tapi 3 gol yang menunjukkan kualitas striker kelas atas. Gol pertama lahir lewat duel udara yang nyaris tak terbendung. Gol kedua, nah ini yang bikin banyak orang melongo. Banyak yang menganggap cuma tap-in biasa. Padahal kalau diperhatikan, Baker bergerak keluar dari posisi lawan, memutari back, mencari blind spot, lalu muncul di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Insting seperti ini nggak bisa diajarkan dalam semalam. Sedangkan gol ketiga menunjukkan kecerdasannya membaca ruang. Baker berdiri di antara dua bek tengah, memecah konsentrasi pertahanan lawan, lalu menyelesaikannya dengan sundulan tajam. Kan gitu, striker nomor 9 ya beginilah kerjanya. Nggak harus banyak gaya, tapi sekali dapat peluang langsung selesai. Menariknya lagi, banyak yang mulai mengingat Baker dengan sosok legenda Indonesia, Boaz Solosa. Sama-sama menjalani debut di usia muda, sama-sama langsung mencuri perhatian. Bedanya, sekarang Baker membawa harapan baru bagi lini depan Garuda. Tapi tunggu dulu. Kalau kalian pikir kemenangan ini hanya soal Baker, kalian salah besar. Ada satu sosok yang diam-diam menjadi otak di balik pesta gol tersebut. Yap, Tom Haye. Kalau Baker adalah mesin pembunuhnya, maka Haye adalah operator yang menghidupkan seluruh sistem permainan. Gelandang berjuluk The Professor itu benar-benar mengendalikan pertandingan dari awal sampai akhir. Bayangkan saja, akurasi umpannya mencapai lebih dari 90%. Hampir semua serangan berbahaya Indonesia lahir dari kakinya. Yang paling gila, Tom Haye mencatatkan hat-trick assist dalam satu pertandingan. Eta Gyura, 3 assist dalam laga resmi bukan sesuatu yang sering terjadi. Assist pertama lahir dari tendangan bebas yang meluncur presisi ke kepala Baker. Assist kedua berasal dari sepak pojok dengan lengkungan sempurna yang sukses dimaksimalkan menjadi gol. Sedangkan assist ketiga datang dari open play, lagi-lagi menemukan Baker yang menyelesaikannya dengan sundulan mematikan. Semua terlihat mudah. Padahal kalau diperhatikan lebih detail, setiap bola mati Tom Haye punya teknik yang berbeda. Cara meletakkan bola, sudut tendangan, sampai lengkung umpannya terlihat benar-benar sudah dilatih berulang kali. Ini bukan keberuntungan. Ini hasil latihan. Yang bikin cerita Tom Haye makin menarik adalah perjalanan karirnya. Saat memutuskan bermain di Liga Indonesia bersama Persib Bandung, banyak yang menganggap karirnya bakal menurun. Bahkan ada komentar pedas dari luar negeri yang menyebut dirinya memilih zona nyaman dan meninggalkan persaingan di Eropa. Waduh, pedas banget ya. Tapi Haye tidak menjawab dengan kata-kata. Dia menjawab lewat performa. 3 assist, kontrol permainan luar biasa,
visi bermain kelas atas, dan ketenangan yang membuat lini tengah Indonesia begitu hidup. Seolah ingin mengatakan, kualitas pemain tidak otomatis hilang hanya karena memilih bermain di Indonesia. Sok atuh, sekarang siapa yang masih bilang keputusan Haye salah? Yang membuat semuanya makin menarik, duet Becker dan Haye terasa seperti dua kepingan puzzle yang akhirnya bertemu. Satu punya insting mencetak gol luar biasa. Satunya lagi punya visi mengirim umpan yang memanjakan. Kalau chemistry mereka terus berkembang seperti ini, lini depan timnas Indonesia bisa menjadi salah satu yang paling berbahaya di Asia Tenggara. Tentu perjalanan masih panjang. Baru satu pertandingan, dan ujian sesungguhnya masih menanti. Tapi satu hal sudah terbukti. Jangan pernah menghakimi pemain sebelum benar-benar melihat aksinya di lapangan. Karena Mitchell Becker datang sebagai sosok yang diragukan, lalu pulang sebagai pahlawan. Sementara Tom Haye membuktikan kalau kelas sejati tidak ditentukan oleh komentar netizen, melainkan oleh apa yang ditampilkan selama 90 menit di atas lapangan. Kalau menurut kalian, apakah Mitchell Becker bakal jadi striker utama timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan? Dan apakah Tom Haye layak jadi man of the match di laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau suka pembahasan sepak bola penuh cerita, drama, dan fakta menarik seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Saya lanjutkan dengan bagian berikutnya, tetap dengan gaya storytelling YouTube yang dramatis, clickbait, dan enak untuk voice over. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang mulai muncul setelah pertandingan itu selesai. Apakah Mitchell Becker memang sehebat itu? Atau justru Kamboja yang tampil terlalu lemah? Nah, disinilah perdebatan sebenarnya dimulai. Iayakom. Sebagian orang memilih tetap tenang. Mereka bilang, baru satu pertandingan, jangan keburu diangkat setinggi langit. Pendapat itu memang ada benarnya. Karena sejarah timnas Indonesia pernah berkali-kali memperlihatkan pemain yang tampil luar biasa di laga perdana, tetapi kemudian perlahan menghilang ketika menghadapi lawan yang levelnya lebih tinggi. Namun di sisi lain, banyak pengamat justru melihat sesuatu yang berbeda dari Becker. Yang mereka puji bukan cuma soal 3 golnya, melainkan cara dia mencetak gol. Seorang striker kelas dunia tidak selalu diukur dari jumlah golnya, tetapi dari bagaimana dia bergerak saat bola belum datang. Nah, disinilah Becker mencuri perhatian. Dia terus bergerak tanpa bola, terus mencari ruang, terus memancing bek keluar dari posisinya. Dan ketika kesempatan datang, satu sentuhan saja cukup untuk mengubah semuanya menjadi gol. Kong Hee-tu. Inilah yang selama bertahun-tahun sangat dirindukan timnas Indonesia. Bukan striker yang sibuk menggiring bola kemana-mana, tetapi predator kotak penalti, yang kelihatannya diam, tahu-tahu bola sudah masuk gawang. Eta Geura, bahaya banget tipe pemain seperti ini. Belum lagi kalau kita melihat posturnya. Dengan tinggi hampir 2 meter, Becker menjadi ancaman nyata dalam situasi bola mati. Setiap tendangan sudut, setiap tendangan bebas, setiap crossing, lawan sekarang pasti mulai berpikir 2 kali. Karena sekali lengah, Becker bisa muncul dari mana saja. Dan jangan lupakan satu hal lagi, usianya baru 19 tahun. Bayangkan kalau pemain seusia itu terus berkembang dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Bisa jadi Indonesia akhirnya menemukan striker nomor 9 yang selama ini dicari-cari. Tapi semua itu tentu tidak akan terjadi kalau dia berhenti bekerja keras. Karena tantangan sesungguhnya baru dimulai. Sekarang semua lawan sudah melihat permainannya. Semua pelatih lawan pasti mulai menganalisis video-videonya. Back-back lawan pasti sudah menyiapkan cara khusus untuk menghentikannya. Artinya, laga berikutnya akan jauh lebih sulit. Nah, disinilah mental seorang pemain benar-benar diuji. Apakah Becker bisa terus tampil konsisten? Atau justru mulai kesulitan ketika lawan sudah mengetahui kelebihannya? Pertanyaan itu masih belum ada jawabannya. Yang jelas, kalau chemistry Becker dengan Tom Haye terus berkembang, ditambah dukungan pemain-pemain seperti Eliano, Sandy Walsh, Marcelino, dan rekan-rekan lainnya, timnas Indonesia bakal punya variasi serangan yang jauh lebih berbahaya. Bukan cuma mengandalkan serangan balik, bukan cuma mengandalkan tendangan jarak jauh, tapi juga punya target man yang benar-benar bisa diandalkan.
Dan itu kabar yang sangat bagus buat para pendukung Garuda. Karena selama bertahun-tahun, Indonesia selalu punya gelandang kreatif, punya winger cepat, punya pemain bertalenta, tapi seringkali kehilangan sosok penyelesai akhir yang benar-benar mematikan. Kalau Becker bisa menjaga performanya, bukan tidak mungkin era baru lini depan Garuda akhirnya dimulai. Gawat. Kalau itu benar-benar terjadi, negara-negara ASEAN wajib waspada. Karena timnas Indonesia tidak lagi hanya bermain indah, tetapi juga mulai punya mesin gol yang haus mencetak gol di setiap pertandingan. Nah, sekarang giliran kalian. Apakah Mitchell Becker benar-benar calon striker masa depan timnas Indonesia? Atau kalian masih ingin melihat pembuktiannya saat menghadapi lawan yang lebih kuat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa pemain terbaik versi kalian di laga ini? Mitchell Becker? Tom Haye? Atau justru ada nama lain? Jangan lupa like kalau kalian menikmati video seperti ini, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita bakal terus membahas cerita-cerita menarik, drama di balik lapangan, sampai fakta-fakta yang mungkin belum banyak orang tahu. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Karena ada satu fakta yang mungkin belum banyak disadari. Hat-trick Becker memang jadi sorotan utama. 3 assist Tom Haye juga bikin semua orang berdecak kagum. Tapi sebenarnya, kemenangan besar Indonesia lahir dari satu hal yang jauh lebih penting, yaitu chemistry. Kalau diperhatikan lagi, hampir semua pemain di lapangan bermain seolah sudah bertahun-tahun bersama. Padahal beberapa di antara mereka baru pertama kali tampil dalam kombinasi tersebut. Eta Giura, kok bisa nyambung banget? Jawabannya ada di tangan John Hartman. Banyak yang dulu meragukan racikan sang pelatih. Bahkan setiap kali Indonesia tampil kurang maksimal, nama Hartman selalu jadi sasaran kritik. Ada yang bilang taktiknya terlalu rumit. Ada yang bilang terlalu banyak bereksperimen. Ayah-ayah wae memang komentar netizen. Tapi perlahan, semuanya mulai terlihat. Hartman bukan sedang membangun tim untuk satu pertandingan. Dia sedang membangun identitas permainan. Lihat saja saat Indonesia kehilangan bola. Semua pemain langsung melakukan pressing. Begitu bola direbut, transisi menyerang berjalan sangat cepat. Sementara Becker sudah lebih dulu mencari ruang. Tom Haye langsung mengangkat kepala. Lalu bola dikirim ke area yang tepat. Kelihatannya sederhana. Padahal pola seperti ini hanya bisa dilakukan kalau semua pemain benar-benar memahami tugas masing-masing. Dan yang paling menarik, Indonesia sekarang tidak lagi bergantung pada satu pemain. Kalau dulu lawan cukup mematikan satu bintang, permainan Garuda langsung ikut menurun. Sekarang berbeda. Kalau Becker dijaga ketat, masih ada pemain sayap yang siap menusuk. Kalau Tom Haye dikawal, masih ada gelandang lain yang bisa mengambil alih distribusi bola. Kalau serangan tengah ditutup, Indonesia masih punya ancaman dari bola mati. Ini yang membuat timnas mulai terlihat jauh lebih matang. Semakin banyak variasi serangan, semakin sulit juga ditebak lawan. Nah, pertandingan melawan Kamboja memang baru langkah pertama. Perjalanan menuju gelar masih sangat panjang. Lawan-lawan berikutnya tentu tidak akan semudah ini. Mereka pasti sudah mengantongi rekaman pertandingan Indonesia. Mereka pasti akan mempelajari pergerakan Becker. Mereka pasti akan mencoba memutus suplai bola dari Tom Haye. Dan disitulah ujian sesungguhnya dimulai. Apakah Garuda mampu mempertahankan performa ini? Atau justru mulai kesulitan ketika lawan sudah membaca permainan mereka? Satu hal yang pasti, kemenangan ini telah mengirim pesan keras ke seluruh peserta AFF 2026. Indonesia datang bukan sekadar meramaikan turnamen. Indonesia datang untuk menjadi juara. Gawat. Kalau performanya terus naik seperti ini, bukan cuma ASEAN yang harus waspada. Kedepannya, timnas Indonesia bisa mulai berbicara lebih banyak di level Asia. Tentu syaratnya satu, jangan cepat puas. Karena sepak bola selalu punya cerita baru di setiap pertandingan. Hari ini bisa jadi pahlawan. Besok bisa saja mendapat ujian yang lebih berat. Itulah mengapa konsistensi selalu lebih penting daripada satu malam yang luar biasa. Dan menariknya, semua mata sekarang tertuju kepada Mitchell Becker. Apakah dia akan kembali mencetak gol di pertandingan berikutnya? Apakah Tom Haye kembali menunjukkan magisnya lewat umpan-umpan akurat?
Atau justru akan muncul pahlawan baru yang belum kita duga? Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah duet Baker dan Tom Hai bakal jadi duet paling mematikan di Asia Tenggara? Atau masih ada yang perlu dibenahi sebelum Indonesia benar-benar layak disebut kandidat juara? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita bahas bareng, Shokotuh. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman pecinta sepak bola Indonesia. Karena di channel ini, setiap cerita di balik timnas akan kita kupas habis dengan fakta, analisis, dan tentunya gaya yang seru buat ditonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Garuda, dan tetap dukung timnas Indonesia dimanapun mereka bertanding.